Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita belajar tentang materi sejarah, yakni manusia dan sejarah. Manusia dan sejarah tidak bisa dilepaskan satu dengan yang lainnya. Karena apabila kita lihat, sejarah itu dibangun oleh manusia. Kita membahas tentang manusia dan sejarah. Terlebih dahulu kita membahas tentang sejarah. Apa itu sejarah? Apabila kita lihat dari asal katanya, sejarah itu berasal dari syajaratun, berasal dari bahasa Arab yang artinya pohon. Kita bisa lihat yang dimaksud dengan pohon itu adalah tumbuhan yang di bawahnya ada akar, kemudian ada batang, kemudian ada ranting, dan dari ranting-ranting itu muncul atau tumbuh daun. Kemudian muncul bunga dan juga buah. Nah, sejarah diibaratkan seperti pohon. Kemudian, kata sejarah ini pun kalau bahasa Inggris adalah history. Bahasa Jerman Geschichte. Yunani Historia. Belanda Geschiedenis. Bisa disimpulkan bila sejarah itu adalah sebuah peristiwa masa lalu yang terjadi disebabkan oleh aktivitas manusia dalam ruang dan waktu di masa lalu. Maksudnya begini, manusia adalah pelaku sejarah. Sebagai makhluk sosial, manusia memiliki kebutuhan untuk berhubungan dengan manusia lainnya. Faktor pendorongnya salah satunya adalah kebutuhan ekonomi untuk bertahan hidup. Manusia melakukan aktivitasnya dalam sebuah ruang. Dalam hal ini adalah bumi. Lebih spesifik lagi, ruang yang dimaksud adalah sebuah tempat yang dipilih oleh manusia untuk menjalani kehidupannya. Bisa di daerah gunung, pantai, lembah, gurun, padang savana, di tepi sungai, di kota, atau di desa. Di tempat-tempat itulah manusia berinteraksi atau berhubungan dengan manusia lainnya. Mereka pun beradaptasi dengan lingkungan, memanfaatkan alam sekitarnya, dan berupaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Aktivitas manusia di dalam sebuah ruang yang dipilihnya tersebut tentunya akan melibatkan kapan mereka itu melakukan aktivitas tersebut. Lebih jelasnya, manusia melakukan aktivitas dalam waktu tertentu. Nah, jadi pada hakikatnya sejarah itu dibangun oleh keterlibatan manusia di dalam sebuah ruang dan waktu. Dan kegiatan manusia di dalam ruang dan waktu itu mengakibatkan atau memunculkan sebuah peristiwa sejarah. Tadi sudah disampaikan bila sebuah peristiwa sejarah dibangun oleh 3 unsur. Pertama, ada unsur manusia. Manusia adalah pelaku atau aktor
yang menyebabkan terjadinya sebuah peristiwa sejarah. Unsur yang kedua adalah waktu. Waktu ini menunjukkan kapan terjadinya peristiwa itu. Bisa ditunjukkan dengan hari, tanggal, bulan, tahun, atau juga jam. Sebagai contoh, peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Waktunya tanggal 17 Agustus tahun 1945, hari Jumat, pukul 10 pagi. Nah, itu adalah waktu. Kemudian, ruang. Ruang ini menunjukkan tempat terjadinya suatu peristiwa sejarah. Nah, seperti tadi, peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia, kalau dilihat dari segi waktu, sudah disampaikan. Kalau peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 17 bulan Agustus tahun 1945, pukul 10 pagi. Tempatnya di mana? Di Jakarta. Tepatnya di Rumah Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56. Nah, kalau pelaku peristiwa sejarahnya siapa untuk peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia? Pelakunya adalah orang-orang yang berada di tempat kejadian tersebut. Di antaranya Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, kemudian juga Ibu Fatmawati, Latif Hendraningrat, Suhud, S.K. Trimurti, dan masih banyak lagi. Nah, itulah 3 unsur yang membangun sebuah peristiwa sejarah. Tadi sudah disampaikan bila sebuah peristiwa sejarah dibangun oleh 3 unsur. Pertama adalah unsur manusia. Manusia adalah pelaku atau aktor yang menyebabkan terjadinya sebuah peristiwa sejarah. Unsur yang kedua adalah waktu. Waktu ini menunjukkan kapan terjadinya peristiwa itu. Bisa ditunjukkan dengan hari, tanggal, bulan, tahun, atau juga jam. Sebagai contoh, peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Waktunya tanggal 17 Agustus tahun 1945, hari Jumat, pukul 10 pagi. Nah, itu adalah waktu. Kemudian, ruang. Ruang ini menunjukkan tempat terjadinya suatu peristiwa sejarah. Nah, seperti tadi, peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia, kalau dilihat dari segi waktu, sudah disampaikan. Kalau peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 17 bulan Agustus tahun 1945, pukul 10 pagi. Tempatnya di mana? Di Jakarta. Tepatnya di Rumah Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56. Nah,
Kalau pelaku peristiwa sejarahnya siapa untuk peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia? Pelakunya adalah orang-orang yang berada di tempat kejadian tersebut. Di antaranya Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, kemudian juga Ibu Fatmawati, Latif Hendraningrat, Suhud, SK Trimurti, dan masih banyak lagi. Nah, itulah 3 unsur yang membangun sebuah peristiwa sejarah. Dimensi ruang dan waktu dapat menunjukkan sebuah peristiwa sejarah sebagai sebuah peristiwa yang khas dan unik. Kajian sejarah akan selalu terbatas pada tempat dan waktu tertentu. Ruang merupakan sebuah dimensi spasial tempat terjadinya berbagai peristiwa sejarah. Adanya ruang memungkinkan orang membuat kategorisasi peristiwa sejarah berdasarkan tempat, seperti sejarah lokal, sejarah daerah, sejarah nasional, sejarah wilayah, sejarah kawasan, sejarah dunia, dan masih banyak lainnya. Konsep waktu dalam sejarah bisa menerangkan kapan terjadinya sebuah peristiwa. Seperti tadi dicontohkan tentang peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Waktu bisa menjelaskan kapan terjadinya peristiwa tersebut, yakni hari Jumat tanggal 17 bulan Agustus tahun 1945 pukul 10 pagi. Nah, selain itu, waktu pun bisa menandai sebuah peristiwa tersebut bersifat unik. Seperti tadi, peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia itu merupakan sebuah peristiwa yang unik. Kenapa? Karena terjadi satu kali, kemudian memiliki pengaruh yang sangat luar biasa, karena peristiwa tersebut menjadi sebuah penanda bagi kehidupan bangsa Indonesia selanjutnya, yakni menunjukkan atau menjadi sebuah penanda bagi bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Itulah keunikan dari peristiwa tanggal 17 Agustus 1945 yang kita kenal dengan peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, waktu pun bisa menandai kondisi suatu zaman. Nah, seperti tadi, kita ambil saja peristiwa 17 Agustus 1945. Ketika kita mendengar tanggal tersebut diucapkan, maka kita akan langsung tertuju konsentrasi kita kepada sebuah zaman, yakni bangsa Indonesia memulai sebuah titik sejarah yang paling penting dalam kehidupannya, yakni terlepas dari belenggu penjajahan bangsa Eropa maupun bangsa Asia, yakni Jepang. Yang artinya, dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia,
merupakan sebuah penanda awal bagi kita untuk mempertahankan kemerdekaan yang sudah diraihnya. Itu merupakan sebuah penanda kondisi suatu zaman dilihat dari waktu. Kemudian waktu pun menjadi sebuah pembeda antara sejarah dan mitos. Karena kalau di dalam sejarah jelas kapan terjadinya. Misalnya kapan peristiwa tersebut terjadi dilihat dari tahun. Misalnya peristiwa 17 Agustus 1945 sudah jelas ya. Proklamasi tersebut, proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi tahun 1945. Kita tidak bisa mengatakan katanya Indonesia merdeka atau konon katanya Indonesia merdeka, atau juga yang sering kita dengar suatu hari bangsa Indonesia merdeka. Nah, kalau dalam mitos, pernyataan waktu yang tidak jelas kapan terjadinya dilihat dari tanggal, bulan, tahun, hari, juga jam sering digunakan dengan menggunakan kalimat atau menggunakan kata konon, suatu hari, di suatu masa. Yang jelas itu tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, lalu konsep waktu pun di sini ada 3. Masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang. Masa lalu artinya masa lampau yang sudah terjadi. Artinya peristiwanya sudah terjadi, dilakukan oleh manusia. Sedangkan masa sekarang artinya masa atau waktu yang sedang terjadi. Sedangkan masa yang akan datang ini belum terjadi, atau bisa kita mengatakannya sebagai sebuah harapan. Nah, konsep waktu ini pun di dalam naskah Amanat Galunggung Kropak 632, nenek moyang kita sudah memiliki sebuah pemahaman yang luar biasa tentang konsep waktu tersebut. Di sini ada penggalan kalimatnya. Hananguni hana mangke. Tan hananguni tan hana mangke. Ayama baheula ayatu ayeuna. Henteu mah baheula henteu tu ayeuna. Artinya adanya kemarin mengakibatkan adanya hari esok. Bila tidak ada kemarin, maka tidak akan ada hari esok. Ada dahulu, ada sekarang. Bila tidak ada dahulu, maka tidak akan ada sekarang. Berbicara tentang konsep waktu, maka muncullah konsep periodisasi. Apa yang dimaksud dengan periodisasi? Periodisasi adalah pembabakan masa atau waktu yang digunakan untuk mengetahui berbagai peristiwa dalam sejarah. Tujuan dari periodisasi ini adalah untuk mempermudah bagi kita memahami sejarah. Maksud dari periodisasi ini adalah supaya setiap babak waktu yang menjadi jelas ciri-cirinya sehingga mudah untuk dipahami dari urutan-urutan rangkaian peristiwa sejarah. Contohnya, pembabakan atau periodisasi sejarah Indonesia. Nah,
Kalian bisa lihat di sini ada garis lurus yang berwarna putih. Itu adalah garis waktu. Dan di dalam garis waktu ini ada pembabakan sejarah. Sejarah Indonesia dimulai pada masa praaksara. Masa praaksara ini artinya masa ketika manusia Indonesia belum mengenal aksara atau belum mengenal tulisan. Maka kita akan mempelajari pembabakan masa praaksara ini dengan mempelajari artefak-artefak yang ditinggalkan oleh manusia pendukung zaman atau masa praaksara ini, termasuk juga dengan fosil-fosil manusia yang ditemukan. Nah, kalau kita berbicara tentang fosil, biasanya yang ditemukan oleh para arkeolog adalah fosil manusia purba. Kemudian artefaknya berupa berkakas-berkakas yang terbuat dari batu, tulang, dan juga berkakas yang terbuat dari logam. Setelah masa praaksara, muncul masa klasik atau masa Hindu dan Buddha. Pada masa ini, masyarakat di Nusantara sudah menganut ajaran agama Hindu dan Buddha. Kemudian ada ciri khas yang unik, yakni muncul sebuah pranata sosial, yakni kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu dan Buddha. Sebagai bukti sejarahnya adalah bangunan-bangunan candi. Nah, kalian mungkin pernah ya jalan-jalan ke daerah Yogyakarta dan juga Jawa Tengah. Kalian pasti pernah datang ke Candi Borobudur. Candi Borobudur adalah salah satu peninggalan sejarah pada zaman klasik, yakni pada era dinasti Shailendra yang berkuasa di Kerajaan Mataram. Masa klasik ini kemudian beralih kepada masa Islam. Pada masa Islam ini, masyarakat Nusantara dari segi keyakinan mulai ada yang menganut ajaran agama Islam. Proses Islamisasi ini menjadi sebuah penanda bagi masa Islam ini. Mulai dari hanya beberapa orang yang menganut ajaran agama Islam, kemudian terus tumbuh dan berkembang, dan kemudian Islam menjadi sebuah ajaran agama yang mayoritas dianut oleh masyarakat Nusantara. Setelah masa Islam atau proses Islamisasi di Nusantara, masuk pada masa kolonialisme Eropa. Ditandai dengan datangnya bangsa Eropa mulai dari bangsa Portugis yang datang ke Maluku tahun 1512, kemudian Spanyol yang datang tahun 1921 ke Maluku, diikuti dengan bangsa Belanda yang datang ke pelabuhan Banten tahun 1596. Nah, pada era ini dikenal dengan kolonialisme atau imperialisme kuno yang didasari oleh tujuannya atau motifnya adalah 3G, yakni God, Glory, dan Gospel. Nah, pada era ini diwarnai dengan perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh kesultanan-kesultanan Islam kepada para kolonialis ini. Selanjutnya, era kolonialisme ini terus berlanjut sampai pada abad ke-19 dan abad ke-20. Namun ada sebuah pembedanya. Pada abad ke-19,
bangsa Eropa, yakni bangsa Belanda, tidak lagi hanya terpaku kepada tujuan 3G, yaitu God, Glory, dan Gospel. Tetapi mereka ingin menguasai wilayah Nusantara secara keseluruhan, secara politik di bawah kekuasaan kerajaan Belanda. Maka ini pada era tersebut disebut dengan era imperialisme modern. Nah, itulah masa kolonialisme Eropa. Setelah masa kolonialisme Eropa, pembabakan atau periodisasi sejarah Indonesia selanjutnya yakni masa pendudukan Jepang. Masa pendudukan Jepang ini dimulai tahun 1942 dan berakhir pada tahun 1945. Ada sebuah kekhasan yang unik yang membedakan antara masa pendudukan Jepang dengan masa kolonialisme Eropa. Walaupun sama-sama keduanya berupaya untuk mengeksploitasi sumber daya manusia dan sumber daya alam Indonesia, tetapi mereka memiliki tujuan yang berbeda. Kalau Jepang berupaya untuk menguasai Nusantara, mereka memiliki tujuan untuk memenangkan Perang Asia Timur Raya yang merupakan bagian dari Perang Dunia Kedua, sehingga sangat diwarnai ketika Indonesia dijajah oleh Jepang. Tenaga kerja bangsa Indonesia benar-benar dieksploitasi. Nah, ini merupakan sebuah ciri dari periodisasi zaman pendudukan Jepang. Setelah masa pendudukan Jepang, bangsa ini memasuki masa kemerdekaan, ditandai dengan proklamasi kemerdekaan tahun 1945. Setelah itu, pada masa kemerdekaan ini muncul upaya-upaya dari bangsa Eropa, yakni bangsa Belanda, untuk kembali menguasai Nusantara atau Indonesia. Maka pecahlah revolusi kemerdekaan Indonesia dalam upaya untuk mempertahankan kemerdekaan. Periodisasi sejarah ini tidak berhenti hanya pada masa kemerdekaan, terus berlanjut sampai dengan saat ini, yakni masa reformasi. Itulah penjelasan tentang periodisasi yang berhubungan dengan waktu. Dalam sejarah, ada yang dimaksud dengan konsep kausalitas. Konsep kausalitas menunjukkan adanya hubungan sebab akibat yang saling mempengaruhi antara peristiwa sebelumnya dengan peristiwa sesudahnya. Hubungan sebab akibat ini dikaji dalam perkembangan dari waktu ke waktu. Menurut Suhartono, peristiwa sejarah terdapat sebab umum atau general cause dan sebab khusus atau direct cause. Sebab khusus ini sering disebut sebagai pemicu atau trigger. Coba kita perhatikan, di sini ada gambar yang menunjukkan sebuah peristiwa yang menjadi sebuah latar belakang atau disebut dengan sebab yang mengakibatkan sebuah peristiwa. Akibat peristiwa ini menyebabkan sebuah sebab baru, dan sebab baru ini pada akhirnya mempengaruhi atau memunculkan sebuah akibat yang baru. Akibat yang baru ini menjadi sebuah sebab dari sebuah peristiwa yang berujung pada sebuah akibat.
Akibat ini menjadi sebuah sebab dari sebab memunculkan akibat yang baru. Dan terus secara kontinu hal tersebut terjadi. Bicara tentang konsep kausalitas dalam sejarah, kita bisa mengambil contoh peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Peristiwa ini dilatar belakangi oleh peristiwa sebelumnya. Latar belakang itu disebut dengan sebab. Sebabnya adalah Jepang. Ada apa dengan Jepang? Jepang merupakan negara yang menjajah atau menguasai Indonesia dari tahun 1942 sampai 1945. Sebelumnya, Jepang berhasil menyingkirkan kekuasaan Belanda di Indonesia. Nah, pada tanggal 6 dan 9 Agustus tahun 1945, dua kotanya yaitu Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh Amerika Serikat. Hal ini mengakibatkan kelumpuhan bagi negara Jepang. Banyak korban jiwa dari peristiwa tersebut, sehingga mengakibatkan Jepang menyerah kepada sekutu. Ketika Jepang menyerah kepada sekutu, informasi tersebut diterima oleh pemuda Indonesia, dan pemuda Indonesia meminta kepada Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun Soekarno menolak permintaan tersebut dengan alasan akan dibicarakan terlebih dahulu melalui sidang PPKI yang akan diselenggarakan pada tanggal 16 Agustus 1945. Dilatar belakangi oleh hal tersebut mengakibatkan pemuda Indonesia di bawah pimpinan Soekarno melakukan sebuah tindakan mengamankan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Maka dikenallah dengan peristiwa Rengas Dengklok. Dari Rengas Dengklok inilah kemudian mengakibatkan perumusan proklamasi di Rumah Laksamana Muda Maeda. Kenapa bisa terjadi hal demikian? Karena pada tanggal 16 Agustus 1945 yang sudah diagendakan akan diadakan rapat PPKI, rapat tersebut pada akhirnya bubar dikarenakan Soekarno dan Hatta yang merupakan pimpinan dari PPKI tidak ada atau tidak bisa menghadiri rapat tersebut. Pada akhirnya Ahmad Subarjo mencari kedua tokoh ini dan mendapatkan informasi bila Soekarno dan Hatta diamankan di Rengas Dengklok. Beliau datang ke Rengas Dengklok kemudian melakukan negosiasi dengan tokoh pemuda dan pada akhirnya Soekarno dan Hatta bisa dibawa ke Jakarta dan kemudian mempertanyakan kebenaran informasi itu kepada pimpinan Jepang dan akhirnya Soekarno dan Hatta menjadi sangat yakin bila memang Jepang sudah menyerah kepada sekutu. Namun dari pihak Jepang tidak mau membantu memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dikarenakan Jepang sudah menyerah kepada sekutu dan mereka memiliki tugas untuk mempertahankan status quo.
Pada akhirnya terjadilah yang namanya vacuum of power atau kekosongan kekuasaan, dan di sanalah pemimpin bangsa Indonesia merumuskan proklamasi kemerdekaan, dan pada tanggal 17 Agustus 1945 pada hari Jumat tepat pukul 10, naskah proklamasi yang sudah disusun sebelumnya dibacakan, dan proklamasi kemerdekaan ini merupakan titik awal bagi kehidupan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka, walaupun belum diakui secara de facto dan de jure oleh seluruh negara-negara di dunia. Nah, anak-anak, seperti itulah contoh dari peristiwa sejarah yang menunjukkan konsep kausalitas dalam sejarah. Itulah anak-anak materi tentang manusia dan sejarah yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih kalian telah menyimak. Semangat terus belajar. Ingat, Historia Magistra Vitae. Artinya, sejarah adalah guru kehidupan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.